Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Putra Panghurian. Selamat datang di webinar dari Esri Indonesia. Saya karyawan Esri dari divisi Professional Service, ingin membawakan webinar mengenai Collect Vehicle Object Detection Value with ArcGIS GeoEvent Server. Jadi di materi webinar hari ini, saya akan membawakan bagaimana uh, object detection yang dikombinasikan dengan geo-event sehingga data-data value dari object counting tipe vehicle itu bisa ditangkap dan ditampilkan ke WebGIS atau sistemnya ArcGIS. Nanti saya akan mendemokan juga menggunakan GeoEvent. Jadi data dari object detection itu, angkanya, value-nya itu akan dikirimkan melalui menggunakan protokol REST dan diterima oleh GeoEvent dan diproses, tetapi hanya sampai ditampilkan saja untuk konteks webinar hari ini. Problemnya dan tujuannya sendiri dari mengapa diperlukan object detection dan perlu ditampilkan ke WebGIS. Jadi ini sebenarnya project juga, project untuk training untuk customer saya. Jadi problemnya itu adalah customer ingin mengimplementasikan deep learning untuk vehicle counting. Jadi currently ya, makanya saat ini si customer itu selalu melakukan counting manual terhadap jumlah kendaraan, tipenya di suatu jalan dengan menggunakan CCTV mereka. Jadi menurut mereka ini pekerjaan ini sangat menguras energi mereka. Jadi mereka harus selalu melihat video 24 jam di suatu jalan di CCTV itu dan mereka menghitung satu persatu kendaraan yang lewat di CCTV tersebut dan digolongkan juga berdasarkan tipenya, baik itu motor, kendaraan pribadi roda 4, terus kendaraan beroda 6, dan kendaraan yang lebih besar lainnya. Kemudian mereka juga ingin nih, mereka sudah menggunakan GeoEvent, tetapi pengen hasilnya itu ditampilkan secara lebih bagus menggunakan WebGIS mereka. Jadi mereka punya titik-titik CCTV, kemudian di masing-masing titik CCTV itu mereka pengen tahu nih di jalan tersebut berapa kendaraan sih yang dilewati gitu, dan tipe-tipenya apa aja di dalam kamera CCTV tersebut. Nah, tujuannya sendiri kenapa mereka pengen mengimplementasikan deep learning ini, pertama ya tadi mereka pengen berapa banyak sih kendaraan yang lewat di jalan tersebut setiap harinya. Jadi mereka buat report juga. Kemudian, nah dari data tersebut, mereka pengen nih membuat planning. Jadi kan mereka tahu punya data, oh ternyata di jalan ini sering dilewati kendaraan besar. Dan mereka juga lihat nih bahwa kenapa jalan tersebut sering rusak dan sehingga mereka bisa memplanning bagaimana spesifikasi jalan yang layak untuk jalan tersebut. Dan mereka juga pengen planningnya tuh mungkin mereka punya data perbaikan di ruas jalan tersebut, kenapa jalan ini selalu rusak. Ternyata berdasarkan data vehicle counting, ternyata jalan tersebut sering dilalui kendaraan besar, sehingga mereka dapat uh, insight atau informasi yang cukup berharga dari vehicle counting ini. Dan yang pastinya mereka pengen implementasi deep learning dan dengan menggunakan ArcGIS Event supaya data counting itu secara otomatis menggunakan komputer dan bisa ditampilkan secara real time dengan bantuan GeoEvent. Jadi data dari counting deep learning itu langsung setiap detiknya dia akan mengirimkan data nge-feeding ke GeoEvent server. Jadi akan terus-menerus data diupdate ke dalam ArcGIS atau WebGIS kita.
Nah, untuk tool sendiri, karena materi yang saya bawakan ini udah udah saya implementasikan ketika pertama kali membuat model dari deep learning-nya sendiri, kita menggunakan Windows Server 2019 di Microsoft Azure. Jadi kita menggunakan resource Microsoft Azure dengan kodenya itu NC ya. Jadi dia menggunakan NVIDIA untuk GPU-nya. Jadi di sana saya coba tanamin ArcGIS Event dan deep learning web servernya. Jadi ada deep learning-nya juga dan web servernya. Jadi deep learning itu mau nggak mau harus ada GPU-nya untuk nge-processing, untuk membuat modeling. Nah, untuk speknya sendiri, waktu saya membuat model itu speknya prosesornya 6 core, kemudian RAM-nya tuh 32, dan disknya 250 GB. Tetapi yang terpenting di dalam pembuatan model itu sendiri adalah GPU-nya. Di Azure ini yang NC6 ini mereka Microsoft menggunakan NVIDIA Tesla K80-nya, K80 sebagai GPU. Jadi dan ketika melakukan training membuat model itu saya menggunakan epoch sekitar 50.000, itu bisa jalan kurang lebih sekitar ya 2-3 hari untuk menggenerate modelnya sendiri. Dan data trainingnya nanti kita bahas juga berapa banyak data training dan model untuk saya membuat modelnya seperti apa. Jadi 50.000 epoch dengan data training yang kita buat, kita labeling, itu 3 hari untuk membuat modelnya. Untuk model sendiri, untuk presentasi hari ini, saya menggunakan algoritmanya SSD. Nah, untuk webinar kali ini, karena resource dari Microsoft Azure tidak ada, tapi model yang saya udah buat dan kita pegang, model SSD-nya dan labeling text-nya, itu saya akan demokan di mesin GPU kita. Untuk speknya sendiri sebenarnya prosesor 16 core, RAM 128, dan yang terpenting adalah di testing kali ini saya akan coba running di NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti. Memang terlalu overkill, tapi ya saya akan menyampaikan datanya seperti ini untuk ketika demo webinar hari ini. Nah, untuk softwarenya sendiri, tools-nya itu saya memakai ArcGIS Event Server sebagai data feeding-nya. Nanti yang akan terintegrasi dengan ArcGIS Enterprise, sehingga data yang diterima oleh deep learning engine-nya itu sehingga masuk ke GeoEvent dan langsung ditampilkan di ArcGIS Enterprise. Kemudian yang berikutnya ada Python Flash as web server. Ini cuma sebagai simulasi aja. Jadi data stream dari video tersebut akan ditampilkan dengan menggunakan browser. Kemudian untuk deep learning engine sendiri saya menggunakan TensorFlow dengan menggunakan ya GPU NVIDIA CUDA Enable for Processing. Jadi saya akan menggunakan NVIDIA sebagai processing deep learning-nya untuk testing dan training model datanya. Nah, untuk solution dan arsitekturnya yang saya buat adalah seperti ini. Jadi di cloud itu jadi ada 2 model, ada on-premise sama cloud. Jadi bagi user-user yang sudah mempunyai ArcGIS Enterprise di lingkungan company-nya mereka sendiri, mereka pun sebenarnya bisa, misalnya mereka pengen mengimplementasikan deep learning atau mereka cuma mau nyoba-nyoba aja, tetapi mereka tidak mau memaintain hardware-nya dan menyerahkannya ke cloud. Jadi bisa kita bikin 2 environment, yang satu on-premise, yang satu cloud. Nah, yang untuk cloud sendiri, misalnya mereka pengen nih yang deep learning-nya ini di cloud. Jadi dari cloud itu ini akan object detection itu dari data CCTV itu dicoba diproses di web server object detection ini. Kemudian
datanya itu akan selalu nge-feeding ke GeoEvent server. Nah, kebetulan yang di demo kali ini server server GeoEvent-nya dan spatiotemporalnya juga di cloud. Jadi terpisah, benar-benar terpisah antara on-premise ArcGIS Portal, server data store Tilecast sama relational itu terpisah dari GeoEvent servernya. Nah, kemudian setelah kita install GeoEvent server ini harus terfederate ke ArcGIS Portal yang on-premise kita. Dan ArcGIS Portal ini karena ininya koneksinya internet ya, mau tak mau ini harus portalnya itu harus open public atau mungkin cloud ini harus ada tunneling ke on-premise kita sehingga bisa melakukan federating ke portal. Kemudian ArcGIS Data Store Spatiotemporal pun juga sama, kita harus mengkonfigurasinya dan joining ke ArcGIS server yang hosted sehingga nanti bisa terbaca nih konfigurasinya spatiotemporal jika pengen misalnya kita membuat feature-feature atau semacam big data lah, big data untuk ArcGIS Enterprise kita. Ini kurang lebih arsitektur hardware-nya seperti ini. Jadi on-premise-nya ini server portal ini on-premise, yang di cloud ini GeoEvent dan spatiotemporal dan object detection yang deep learning ini. Nah, untuk yang di cloud ini object detection ini mandatory, ini harus ada GPU-nya. Sedangkan sebenarnya kalau yang GeoEvent sama spatiotemporal tanpa GPU pun bisa jalan. Nah, untuk logiknya sendiri, bagaimana cara kerja dari solusi yang saya buat? Pertama, data dari surveillance kamera itu akan selalu di-feeding oleh server web dan deep learning ini. Dia akan selalu nge-feeding data dari CCTV tersebut, kemudian dilakukan object detection terhadap frame-frame-nya si data CCTV ini. Kemudian hasil deep learning object detection ini itu mengeluarkan sebuah value berupa tipe kendaraan yang dilewati oleh CCTV itu. Jadi bisa tipe kendaraan yang melewati jalan itu akan terdeteksi berapa di counting. Nah, hasil countingnya itu akan dikirimkan terus-menerus ke ArcGIS GeoEvent tiap detiknya. Nanti di ArcGIS GeoEvent ini kita membuat input berupa poll JSON REST. Jadi ArcGIS GeoEvent akan bersifat pasif, dia akan ngeluarin REST endpoint, dan deep learning server ini akan selalu menembak ke dalam GeoEvent. Dan GeoEvent akan memprosesnya sehingga menghasilkan semacam mengeluarkan feature service atau stream service yang akan saya demokan kali ini. Nah, kemudian user bisa melihat counting information ini berdasarkan feature service atau stream service yang di-generate oleh GeoEvent server di ArcGIS portal mereka. Nanti di ArcGIS portal akan kelihatan tuh ada item content berupa stream service. Kalau diklik akan kelihatan tuh map service-nya dan titik-titik CCTV beserta vehicle counting-nya. Nah, nanti di dalam pop-up, informasi pop-up dari map service tersebut, kita bisa lihat URL atau tampilan CCTV dari si web server ini. Jadi web server ini saya bilang web server plus deep learning karena nanti saya akan mensimulasikan bagaimana si monitoring videonya itu deep learning-nya itu kelihatan di web browser. Nah, untuk workflow-nya sendiri, alur kerjanya, bagaimana membangun sistem ini. Pertama, ya saya akan membagi menjadi dua. Pertama, alur kerja untuk membangun arsitektur ArcGIS Enterprise. Jadi pertama, kita yang pasti yang mandatory kita harus sudah punya ya ArcGIS Enterprise server portal data store yang Tilecast sama dan Tilecast sama relational itu udah harus ada di kita. Kemudian ini lanjutannya
Pertama kita harus install dulu spatiotemporal untuk menghandle data-data yang bersifat big data. Kemudian kita config si spatiotemporal ini agar bisa terkoneksi dengan RG server yang hosted yang ada di on-premise kita. Kemudian kita install RG server. Jadi untuk GeoEvent sendiri, GeoEvent itu seperti add-on dari RG server. Jadi kita mau nggak mau harus install RG server terlebih dahulu. Kemudian baru kita install extension dari GeoEvent tersebut. Sehingga ketika selesai kita instalasi GeoEvent extension GeoEvent, itu ada mode namanya GeoEvent Manager. Nah, di situ kita yang akan mengkonfig input, output, dan processing untuk menerima data dari deep learning server. Kemudian, ini config-nya, kita mengkonfig server plus GeoEvent server. Jadi habis instalasi, kita config server dan GeoEvent servernya, kemudian kita federate. Jadi kita menggabungkan si ArcGIS server yang GeoEvent server ini ke ArcGIS portal yang di on-premise kita. Sehingga item-item yang dipublish di GeoEvent akan ditambahkan ke portal. Seperti itu. Bagaimana kita menyiapkan arsitektur, alur kerjanya arsitektur dari ArcGIS Enterprise itu sendiri. Nah, ini kurang lebih bagaimana aktivitas ketika saya memprepare dari ArcGIS Enterprise biar bisa dipakai untuk deep learning. Jadi yang gambar pertama ini adalah tampilan GeoEvent Manager. Ini saya men-setting inputnya. Kemudian ini saya coba untuk mengkonfigurasi inputnya, tipenya Power JSON REST. Nanti ada REST endpoint yang akan dipakai untuk ditembak oleh deep learning server. Kemudian ini kurang lebih adalah tampilan datanya yang masuk ke dalam inputnya. Gitu. Jadi kita bisa ngelihat nih apakah input kita bekerja atau enggak. Jadi data ditembak ke dalam input itu akan kelihatan grafik dari data yang masuk. Nah, next-nya untuk deep learning-nya sendiri. Deep learning-nya sendiri saya menggunakan kerangka kerja standar untuk deep learning. Jadi pertama-tama kita menyiapkan data CCTV, kita pilih CCTV yang mana yang cocok atau yang dikasih customer kita untuk samplingnya. Kemudian dari CCTV dari kita dapat videonya, kemudian kita coba untuk nge-labeling dengan cara ya kita lihat masing-masing per frame. Kalau ada objek, misalnya ada mobil, kita coba untuk labelingnya, labeling satu persatu dan kita kasih tag. Misalnya untuk mobil tipe vehicle-nya itu di labeling P2, untuk motor itu labelingnya P1. Kemudian ada juga yang untuk kendaraan beroda 4 atau lebih itu biasanya ada P5, P4, P5A, B6, 6A, B7C, dan sampai P8 tuh ada. Jadi masing-masing tipe vehicle tuh udah digolongkan oleh customer kita sehingga mereka tahu nih tipe-tipe kendaraan apa yang dilalui di jalan tersebut. Nah, dari data yang dihasilkan, kita coba pilah. Jadi kemarin itu kita nge-labeling kurang lebih sekitar 990 label image. Nah, kita bagi menjadi 2. Nah, 80% dari 950 itu kita set sebagai training setnya. Itu yang akan jadi model dari NN yang akan dipakai. Nah, 20%-nya dari 950 itu dijadiin validation set. Nah, ini yang agak menarik karena memang untuk untuk webinar kali ini hasil dari object detection-nya masih kurang bagus. Nanti saya kasih tahu kenapa hasil object detection yang saya buat ini kurang bagus. Jadi dari 80-20 pun juga kita pilah lagi nih, karena kan pencahayaan dari CCTV ini tidak ada pencahayaannya, jadi kurang rata. Jadi ada kondisi malam dan kondisi siang, dan itu dibagi lagi. Kondisi malam itu 80% dijadiin training set, 80% yang siang juga dijadiin training set,
Begitu juga yang 20%. Jadi 20% malam ada validation set, 20% lagi ada yang kondisi siang. Jadi kita bagi jadi dua, pencahayaan yang bagus, pencahayaan ketika malam dan pencahayaan ketika siang. Kemudian dari training set kita coba untuk bikin modelnya. Dalam proses modelnya pun juga ada proses validating dan lain sebagainya. Jadi ada proses uji gitu. Jadi kelihatan nanti di TensorBoard sendiri itu ada kelihatan berapa persen sih sampai kurang lebih sekitar 0,1 sekian sih, atau 0,0 sekian. Jadi hampir mendekati 0 lah model kita, tapi nggak benar-benar sampai benar-benar overfitting dari modelnya yang kita buat. Nah, itu kita coba untuk validate pas proses training modelnya. Itu sih untuk adjust parameter hyper itu lebih ke arah kita nge-adjust, misalnya lebih ke arah pertama tuh di-adjust berdasarkan epochnya juga. Kadang saya juga nge-adjust labelingnya juga. Jadi kadang ada beberapa data yang agak blur, misalnya pas lagi labeling ada blur atau gimana, itu saya delete, terus saya ganti saya pilih data yang agak lebih baik untuk pengenalan objeknya gitu. Jadi proses untuk model pembuatan model sendiri pun sebenarnya harusnya proses yang terus berulang-ulang sehingga mendapatkan model yang jauh lebih baik. Karena saya memakai framework standar SSD, jadi mau nggak mau yang untuk proses tweaking sendiri itu berdasarkan label image-nya dan berdasarkan ini sih epochnya sendiri. Saya coba untuk nge-tweaking sampai benar-benar ya hampir bagus lah. Walaupun sebenarnya dalam webinar sendiri ini masih kurang begitu baik. Tetapi setidaknya dari objek-objek yang ada itu sudah mulai dikenali oleh komputer. Oke. Nah, ini untuk aktivitinya sendiri, aktivitasnya ini aktivitas bagaimana kita melabeling satu persatu image. Jadi ada mobil, kita kasih labeling P1 untuk motor mobil itu P2, motor itu P1, dan kita labeling satu persatu. Nah, ini nanti pas lagi proses kita nge-generate model. Selama proses generate model kita juga lihat nih untuk persentase losses-nya kayak gitu-gitu. Jadi ini ada proses validating juga terhadap antara data training model sama tadi data validatingnya yang di labeling. Apakah sudah sesuai atau enggak antara si modelnya sama si akan divalidasi. Nah, nanti ini modelnya sendiri kita dilihat ya ada tanggalnya. Untuk labeling dipakai tanggal 5 Maret 2018. Kemudian kita akan coba untuk karena server tidak bisa mengakses CCTV-nya, tapi ada rekaman videonya, itu memakai video rekaman CCTV selain tanggal 5 Maret ini. Jadi kita coba untuk memakai video di tanggal yang berbeda dari si labeling. Terus dilihat apakah model yang kita buat itu sudah baik untuk mengenali objek atau tidak. Nah, ini kurang lebih hasilnya. Jadi di sini, untuk project kali ini, nanti saya akan coba bahas library apa yang saya pakai untuk nge-counting vehicle. Nanti dilihat nih ada garis merah, di sini ada yang namanya ROI line. Ketika mobil dari arah bawah CCTV itu naik ke atas dan melewati ROI line, maka dia akan mengcounting kendaraan tersebut. Jadi yang arah sebaliknya tidak akan di-counting. Jadi harus melewati si garis merah ini. Jadi bukan di-counting
berdasarkan apa yang terlihat di CCTV, tetapi dari kendaraan pas ketika masuk ke dalam frame-nya CCTV harus melewati garis merah terlebih dahulu sehingga bisa di-counting oleh sistem yang kita buat. Itu kurang lebih seperti itu logikanya. Nah, ini tampilan event-nya yang udah berjalan servisnya. Nanti saya akan demokan. Oke, mungkin kita akan coba demo ke sistem. Nah, ini kurang lebih tampilan di web servernya. Jadi di source code atau coding yang saya buat, ini saya mengaktifkan Python Flash sehingga bisa ditampilin di browser. Jadi dilihat nih, kendaraan sudah kelihatan bagaimana si kendaraan yang tercounting kalau melewati ROI line akan tercounting. Nah, ini model yang saya buat. Kenapa tadi alasan saya kenapa masih jelek? Jika dilihat nih, banyak bayangan yang masih dideteksi sebagai kendaraan tipe 1 atau motor. Ini yang perlu diimprove lagi. Dan sebenarnya dari sisi kamera sendiri, kalau dilihat ya, kalau kameranya itu pencahayaannya kurang rata. Jadi dilihat nih ada banyak pohon dan ada bagian gelap, ada bagian terang. Nah, usahain kalau misalnya kita membuat suatu object detection, terutama di jalan seperti ini, itu pencahayaan rata. Nah, itu alasan kenapa kalau kita lihat kayak smart CCTV atau semacamnya itu perlu ada semacam lampu tembak ketika mereka mengambil data ke jalan. Itu biar pencahayaan dan objek yang pengen dideteksi itu lebih jelas sehingga proses pengenalan objek di mesin deep learning kita itu akan bekerja dengan baik. Jadi mulai dari sudut, pencahayaan, itu menurut saya untuk CCTV ini, untuk samplingnya masih harus ditingkatkan lagi. Jadi sehingga proses counting jauh lebih valid dan lebih enak juga ya untuk proses deep learning untuk object counting itu berjalan. Nah, ketika kendaraan melewati ROE line ini, dia akan dideteksi nih, ini jumlah kendaraan yang sudah lewat. Dan ini ada tipe-tipe kendaraan yang lewat. Jadi vehicle 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini merupakan tipe-tipe yang udah kita golongkan di labeling ketika kita nge-labelin image-nya. Ini kelihatannya. Dan angka ini yang akan dikirim ke GeoEvent sehingga bisa ditampilkan di ArcGIS Portal atau ArcGIS Enterprise kita. Nah, di sini nih ada konfigurasi untuk flash endpoint. Kita menembak kemana sih GeoEvent kita. Jadi si Python script ini akan selalu mempush data tiap detiknya ke GeoEvent. Nah, kita akan balik ke tampilan GeoEvent. Nah, tampilan GeoEvent sendiri. Jadi ketika kita masuk nih ke GeoEvent Manager, nah ini ada 3 bagian yang saya setting. Pertama, inputnya sendiri. Inputnya itu, kalau saya lihat, jadi kalau dilihat ya, inputnya ini itu tipenya adalah poll rest endpoint. Jadi dia akan terus si ArcGIS server akan membuat suatu rest endpoint sehingga rest endpoint itu yang akan kita pakai untuk mempush data ke GeoEvent. Oke,
kita mulai aja ya untuk demonya vehicle counting. Jadi saya coba masuk ke server remote-nya. Dilihat, ini merupakan source code yang saya buat untuk vehicle counting, tetapi untuk web servernya. Jadi di sini ada bagian di mana saya melakukan si aplikasi akan menembak ke REST service-nya GeoEvent. Jadi hasil tangkapan counting dan object detection akan selalu menembak ke arah REST service-nya si GeoEvent. Kemudian di sini saya coba mengaplikasikan SSD ya modelnya. Jadi saya punya model grafnya itu SSD. Saya memakai frameworknya TensorFlow. Dan bagian visualization saya sudah tambahin nih. Jadi untuk label-labelnya ini ada V1 sampai 8. Jadi 1 itu untuk motor, 2 untuk mobil yang kendaraan roda 4, 3 itu untuk bak terbuka, 4 dan seterusnya. Saya kurang begitu mengerti untuk labelannya karena yang label ini adalah customer saya berdasarkan permintaan customer tipe-tipe kendaraannya. Nah, ini saya coba menggunakan video yang dimana di tanggal yang berbeda tetapi dengan CCTV yang sama. Jadi labelingnya saya menggunakan tanggal 28 April, sedangkan untuk testingnya saya menggunakan video di 30 April. Nah, kurang lebih seperti ini hasilnya, tangkapannya. Jadi ketika ada mobil yang datang dari sudut ini, dia akan terus berjalan melaju dan selama berada di frame tersebut dia tidak dihitung. Tetapi ketika si objek yang dideteksi ini melewati ROI line ini, maka otomatis dia akan di-counting dan akan menambah jumlah kendaraan yang dikenali. Dan di sini dilihat nih, di sini adalah penggolongan dari tipe-tipenya. Jadi sampai sejauh ini berapa objek sih yang sudah di-counting. Tuh. Ini dilihat juga nih karena modelnya labelingnya jelek. Terlihat bayangan pohon ini dikenali vehicle 1, tetapi selama si bayangan pohon ini tidak melewati ROI line, maka aman, tidak di counting, masuk ke data. Oke. Nah, data yang sudah vehicle atau kendaraan yang sudah berhasil di counting, datanya ini akan selalu dikirimkan ke GeoEvent. Jadi GeoEvent akan menerima datanya dan mengupdate-nya di peta. Kita balik lagi ke ini portalnya. Jadi di sini merupakan content item dari stream layer-nya si ArcGIS GeoEvent. Kita ke GeoEvent Manager dulu. Nah, ini saya sudah buat service-nya, namanya Bina Marga Vehicle Counting. Dilihat ya, tiap detiknya data selalu diterima. Jadi ada in outnya nih selalu bertambah terus nih datanya. Jadi si service selalu menerima data dari aplikasi yang saya buat di server deep learning atau server object detection. Nah, ini GeoEvent service-nya. Jadi ini pengolahnya. Kemudian untuk inputnya sendiri jika dilihat juga tambah nih. Jadi ini inputnya. Ini kalau saya buka inputnya, tipe input GeoEvent yang saya buat adalah receive JSON on REST endpoint. Jadi ketika saya buat endpoint ini akan mengenerate REST endpoint. Nah, REST endpoint inilah yang akan selalu ditembak sama aplikasi yang saya buat di object detection. Nah, kemudian outputnya sendiri
itu akan ditampilkan di stream Bina Marga Stream ini. Nah, itu kalau saya lihat, nah dia akan membuat stream service. Di sini nama stream service-nya Bina Marga Stream 2. Dan ini akan item ini akan ditambahkan ke dalam portal di dalam ArcGIS Enterprise kita. Oke, kita balik ke portal, kita pilih konten. Nah, di sini ada nih Bina Marga Stream 2 feature layer. Ini kalau saya buka. Oke, kita buka. Nah, kita coba untuk testing dulu ya stream service-nya, datanya ada atau enggak. Jadi setelah kita lihat input output, nah di outputnya kita bisa testing nih apakah stream service kita jalan atau enggak dengan cara kita subscribe. Kita subscribe. Nah, dilihat ya. Nah, ini data yang diterima oleh GeoEvent server kita nih. Jadi kelihatan nih dia mengirimkan geometrinya, titiknya, kemudian informasi atribut-atribut berupa ID-nya CCTV, kemudian di car counter-nya nih adalah counter vehicle-nya ya. Kemudian tipe-tipe vehicle-nya nih. Jadi dia setiap detik akan selalu menembak GeoEvent. Nah, kemudian kalau misalnya kita lihat di map viewer-nya, service-nya, hasil akhir akan seperti ini. Jadi untuk simulasinya saya masih menggunakan satu CCTV saja. Kalau menggunakan banyak CCTV, ya nanti titiknya pun juga akan banyak ya. Oke, kalau dilihat, ini saya zoom tuh lagi. Oke, zoom tuh. Nah, jadi kurang lebih saya menaruh CCTV di sini. Ini sampel doang. Kalau diklik, nah ini akan mengeluarkan informasi mengenai ID dari CCTV, terus vehicle counternya, sama tipe-tipe kendaraan yang dilewati di jalan tersebut. Nah, jadi kita bisa mengetahui nih dengan menggunakan deep learning, TensorFlow, kemudian kita melakukan object detection. Nah, hasil atau value dari detection object itu bisa langsung segera dikirimkan ke server ArcGIS. Jadi secara real time data-data yang di ArcGIS akan selalu terupdate oleh server deep learning yang sudah kita buat. Jadi CCTV-nya selalu mengupdate, apa data yang diupdate akan langsung segera dikirimkan ke WebGIS kita, sehingga secara real time data kita selalu update. Kemudian kita bisa langsung segera melakukan analisis geoprocessing selanjutnya terhadap data-data dari object detection yang sudah kita terima. Gitu aja. Oke, ini masih kurang lebih presentasi dari saya seperti itu. Next, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Jadi ada pertanyaan seperti ini. Kalau misalnya untuk meminimkan error saat deteksi, bisa kita uji training untuk identify vehicle-nya pakai data-data image dari Google. Bagaimana baru kemudian kita implementasi real time ke algoritma kita. Apakah bisa kalau di-combine seperti itu? Kalau jawabannya bisa, tetapi tadi kita kan perlu tahu nih CCTV terutama nih CCTV atau data yang saya pakai nih untuk testing kan
mulai dari sudut, pencahayaan, dan dan sifat dari CCTV itu kan beda-beda tuh. Nah, itu perlu kita, kalau saya sih istilahnya ya, kayak kalibrasi lah. Jadi kita tetap harus pakai sampling dari CCTV tersebut, sehingga objek itu bisa dikenali juga tuh di tempat atau titik si data testing kita. Sebenarnya bisa aja, tetapi saya pernah mencoba, sebenarnya bisa dicoba sih, kan kita misalnya contoh, kan ada tuh di yang open source udah nyediain labeling-labeling terhadap objek-objek seperti manusia, terus kendaraan atau semacamnya. Terutama yang MS Coco atau SSD yang Coco itu udah nyediain labelingnya. Nah, itu kita coba aja dari labeling tersebut, kita misalnya punya CCTV dengan sudut atau dengan pencahayaan tertentu, apakah bisa dikenali atau enggak gitu. Kalau misalnya kita coba tes ternyata tidak bisa dikenali, maka ya mau nggak mau kita harus melabeling ulang, mengcustom ulang labeling dari deep learning yang kita mau gitu. Jadi bisa-bisa saja, tetapi tetap kita harus lihat lagi nih kondisi dari si CCTV yang akan kita pakai untuk production kita. Jadi ya nggak akan mungkin nggak akan bisa, ya kalau saya bilang sih nggak akan bisa full lah iniannya dikenali, ataupun pasti ada juga yang loss juga. Bahkan kalau kasusnya kayak CCTV saya pakai data image Google, itu kemungkinan banyak yang loss. Karena pertama dari sorotan CCTV ngejadiin image-nya itu pantat mobil. Karena kan ngeliatnya kan dari belakang tuh jalan ke depan. Dan kalau misalnya di image Google itu ada ya image dari tampilan belakang mobil atau belakang motor atau beberapa truk-truk besar, mungkin bisa dipakai gitu. Tapi ya pasti menurut saya akan banyak data yang loss juga, yang nggak tercounting kalau misalnya kita pakai image-image yang generik yang disebar di internet. Kemudian pertanyaan selanjutnya, untuk golongan kendaraan yang dapat diidentifikasi, boleh diminta tolong jelaskan golongan kendaraan dengan klasifikasi apa saja. Nah, untuk klasifikasi sendiri itu yang saya tahu ya, itu kayak vehicle 1, V1 itu untuk motor, vehicle 2 itu untuk mobil, vehicle 3 itu untuk kendaraan bak terbuka, terus vehicle 4 itu kalau nggak salah untuk bak terbuka tetapi yang golongan besar seperti truk colt dan semacamnya. Nah, yang 5A, B, 6A, B, dan 7 dan 8 itu saya kurang tahu. Jadi memang untuk penggolongan sendiri itu kita serahkan ke customer kita untuk menggolongkannya gitu. Nah, itu lebih enaknya kenapa kita memakai labeling image sendiri, itu kita bisa uh, kita bisa mengcustom lagi labeling-labeling penggolongan objek-objeknya. Jadi kita nggak bisa kita tanpa harus menggunakan misalnya kan yang udah di share di publik untuk labeling-labeling kendaraan itu kan bisa kita custom lagi sesuai yang kita mau, sehingga ya bisa kita pakai lagi tuh datanya untuk proses reporting atau insight yang lain untuk kebutuhan company kita. Apakah dapat dilakukan dengan kamera non CCTV dan apakah ada syarat spesifikasi kamera yang diperlukan? Kalau untuk kamera non CCTV bisa. Ini yang saya praktekkan justru bukan uh, ya dari CCTV-nya, cuman rekamannya. Mungkin kalau kamera-kamera generik juga bisa, mungkin kayak kamera laptop atau kamera webcam dari yang merek Logitech atau semacamnya itu bisa dipakai lah, masih bisa dipakai. Dan apakah ada syarat spesifik kamera yang diperlukan? Menurut saya sih generik, apapun itu, apapun jenis kameranya bisa kita pakai untuk
deep learning image processing ini. Jadi nggak sebatas hanya CCTV, mau dia full HD, mau dia uh, resolusinya 800-600, itu bisa saja dipakai untuk object detection. Apalagi kalau kita labelingnya custom, itu lebih lagi kita bisa lebih leluasa lah kita terhadap spesifikasi dari hardware untuk hardware utama kita itu hardware CCTV itu. Jadi lebih enak lah kalau kita custom labelingnya. Apakah ada persyaratan ketinggian dan posisi CCTV untuk dapat menjangkau perhitungan kendaraan di masing-masing arah? Terima kasih. Kalau masing-masing arah ya, kalau menurut saya, kalau ketinggian tergantung sih. Jadi lihat sendiri, kita bisa memperhitungkan view dari CCTV itu apakah sudah pas atau tidak untuk kira-kira secara kasat mata ya, secara penglihatan manusia itu sudah bisa kita counting dan bisa kita bedakan nggak tipe-tipenya gitu. Kalau misalnya dua arah, kalau saran saya sih kalau untuk dua arah, saya ketika ngelihat library-nya sebenarnya bisa kita menambahkan dua ROI line. Jadi ada arah yang ke utara, ada juga arah ke selatan. Nah itu bisa kita tambahin ROI line, itu perlu di-tweak perlu lebih lanjut lagi. Saya menambahkan algoritma untuk mengcounting kendaraan tersebut dari dua arah. Tapi kalau saran saya sendiri sih, jadi nggak ada acuan baku ya. Jadi untuk ketinggian nggak ada acuan baku seperti apa. Kalau menurut saya ya, yang pasti harus lebih tinggi lah dari kendaraan, terutama kan kendaraan-kendaraan besar tuh, itu berapa meter itu, dan kelihatan juga kita bisa membedakan antara kendaraan motor, mobil, terus tipe-tipe yang kita mau itu udah kelihatan secara kasat mata, bisa kita bedakan. Ketika kita labeling pun bisa kita dengan mudah untuk melabeling sesuai tipe kendaraan yang kita mau. Yang pasti kalau untuk dua arah bisa saja, tetapi ya kita harus ada improvement lagi lah untuk algoritma yang kita pakai logikanya. Untuk deep learning yang tadi saya pakai itu standar ya. Saya memakai SSD saja, belum ada model logika atau algoritma yang lain. Tapi saya sih punya punya cita-cita juga saya bisa menerapkan dengan model-model yang lain. Gak hanya SSD, mungkin pakai ResNet 3, ResNet 24, atau ada custom deep learning lainnya, framework lainnya, mungkin bisa saya pakai juga untuk melakukan perbandingan untuk riset apakah metode yang lain dan baru ini jauh lebih baik daripada SSD. Itu nggak tertutup kemungkinan. Tapi untuk yang saya tampilkan di webinar ini sebatas SSD standar saja. Kalau cek novel bisa tidak? Kalau cek novel itu bisa, tapi untuk konteks sekarang itu saya nggak ini ya, nggak saya tampilin untuk webinar. Bisa, jadi kita tetap harus ngatur lagi nih kalibrasi CCTV di mana view-nya itu bisa menangkap nomor polisi dari kendaraan. Mungkin menyorot ke depan jalanan gitu, sehingga nomor polisi bisa terlihat dengan jelas. Kemudian pencahayaannya juga harus diatur juga, sehingga secara si engine-nya ini bisa membaca si nomor polisi. Tetapi harus dikombinasi lagi nih. Ketika kita pembacaan nomor polisi, itu kan kita nggak hanya membaca plat nomor, mendeteksi itu plat nomor. Tetapi harus ada langkah selanjutnya. Dari pembacaan plat nomor, langkah selanjutnya adalah kita mengekstrak informasi dari image menjadi teks. Nah, itu ada proses lebih lanjut. Biasanya algoritma kayak, ya kalau nggak salah sih ada beberapa jurnal mengenai yang memakai darknet atau pakai uh, uh, computer vision, ketika kita bisa mengekstrak informasi dari gambar menjadi teks itu ada. Jadi nggak hanya kita mengekstrak
ini plat nomor atau enggak. Tetapi setelah kita tahu nih ini merupakan informasi plat nomor, langkah selanjutnya kita harus mengekstraksi dari image menuju teks, sehingga data teks dari plat nomor itu bisa kita kirimkan ke database kita. Ini biasanya untuk kayak law enforcement, misalnya ada pelanggaran atau tilang semacamnya. Ini metodenya seperti itu yang banyak dipakai. Untuk deteksi vehicle-nya itu apakah menggunakan algoritma khusus atau bagaimana teknisnya? Untuk deteksinya tadi saya udah jawab pakai SSD standar, tetapi kedepannya kalau ada algoritma yang baru dan lebih baik, mungkin saya akan tambahkan. Saya berhasil melakukan object detection dengan OpenCV. Setelah itu bagaimana hasil counting itu bisa terkonversi ke dalam data yang bisa diolah GIS, semisal SHP, sehingga bisa dilakukan untuk analisis kemacetan di suatu ruas jalan. Analisis kemacetan di ruas jalan itu ini ya, kalau saya melihat kalau kita mau menganalisis kemacetan kan ini kan mereka Pak Adi Pandang ini sudah bisa mengambil data dan mengcountingnya menjadi SHP. Jadi udah ada bentuk bounding box-nya dari kendaraan tersebut. Nah, itu kita ini sih biasanya kita harus tahu juga nih kapasitas jalan itu bisa menampung berapa banyak kendaraan di CCTV tersebut. Tuh. Jadi kita bisa ya kayak semacam thresholding lah. Apakah misalnya kalau misalnya misalnya katakanlah di suatu ruas jalan, misalnya kategori lancar ketika CCTV itu menyorot ke dalam ke dalam ke jalan dalam satu waktu ya, dalam satu waktu itu ada berapa kendaraan yang tercounting di jalan tersebut. Nah, kita lihat thresholdnya. Misal kalau jalan lancar dalam satu frame satu waktu, misalnya kategori lancar itu tersorot maksimum 8 kendaraan tersorot. Kalau misalnya ternyata pasti counting, ternyata kendaraan yang tersorot dalam satu waktu, satu frame video itu lebih dari 8, misalnya katakanlah thresholdnya 10 sampai 15, itu misalnya jalanan padat merayap. Dan kalau misalnya lebih dari misalnya 10 misalnya sampai 15 ini lebih dari 15 dalam satu frame dan satu waktu, itu bisa kategori macet. Jadi tetap kita harus ada parameter threshold-nya sendiri. Threshold itu adalah beban jalan. Beban jalannya itu dalam sorotan video dan satu frame itu berapa banyak. Kalau misalnya ternyata di counting itu lebih dari 15, bisa jadi jalan tersebut tuh macet atau semacamnya. Itu sih pendapat saya. Tapi memang harus ada uji lagi, riset lagi mengenai bagaimana kita mendapatkan angka pasti threshold dari beban jalan itu. Jadi kita harus punya angkanya juga. Jadi nggak kita kira-kira juga nih, misalnya jalan sebesar 3 line jalan gitu, kayak jalan di Gatot Subroto semacamnya, itu misalnya 5 kendaraan kita anggap udah macet, juga kita nggak bisa bilang begitu. Jadi harus kita tahu cara perhitungan, threshold-nya seperti apa, kemudian object detection, ngedeteksi berapa counting kendaraan dalam satu frame video, baru kita golongin apakah jalannya lancar, padat merayap, atau macet. Gitu. Itu kayaknya ada beberapa jurnal sih yang saya pernah lihat untuk journaling, untuk ngegolongin kendaraan, tapi menggunakan deep learning untuk menentukan apakah jalan tersebut lancar, padat merayap, atau macet. Jadi dia ada threshold-nya juga. Kalau untuk tuningnya sendiri, saya jadi ada pertanyaan, bagaimana proses tuning parameter pada model neural network? Bisakah Anda jelaskan secara singkat pada proses tersebut dengan menunjukkan coding telah Anda buat? Untuk tuning sendiri, saya tuningnya tuning standar, cuman mengatur epoch dan labeling aja. Tidak sampai mengubah convolution ataupun mengubah perkalian dari neural network.
tidak sampai sedetail itu project yang saya buat, karena saya pun juga memakai SSD standar. Kemudian tanya selanjutnya, untuk jangka panjangnya, vehicle detection digunakan untuk apa saja ya aplikasinya? Untuk dapat belajar, langkah apa saja yang harus dipelajari awal dan urutannya. Untuk jangka panjangnya, tadi kita bisa tahu beban jalan berdasarkan ya data dari data kendaraan yang melewati jalan tersebut. Itu biasanya Pemda atau dinas-dinas itu membutuhkan data itu. Jadi mereka bisa actionnya adalah mungkin memperbaiki jalan tersebut dengan kualitas yang lebih baik karena jalan tersebut digunakan oleh kendaraan berat, itu kan itu sangat berguna bagi dinas atau kementerian yang bertanggung jawab di bidang itu. Terus jangka panjang, terus apa lagi ya? Vehicle detection. Kalau itu sih yang baru saya tahu sih penggunaannya secara aplikatifnya ya. Tapi nggak tahu untuk jangka panjangnya, itu saya perlu tahu lagi dari user customer-nya. Data ini jangka panjangnya untuk apa lagi? Untuk mendapatkan report-reportnya. Untuk dapat belajar, langkah apa saja yang harus dipelajari dari awal. Kalau untuk belajar sendiri, banyak ya dari web macam online learning. Kalau kita mau mempelajari dasar-dasar deep learning atau yang aplikatif menggunakan TensorFlow, Python dan sebagainya itu sudah banyak. Bahkan saya rekomendasi untuk di sana. Kalau pakai kamera biasa bisa Pak, bisa untuk pakai kamera biasa. Kemudian CCTV atau surveillance yang efektif harus diletakkan di mana? Tadi sudah saya jelaskan. Untuk efektif itu saya sih kalau melihat secara general kayak di jalan-jalan protokol itu berada di depan jalan persis dan ditambah lampu tembak biar pencahayaan tuh merata ke objek yang pengen kita deteksi. Itu udah sangat efektif. Kemudian untuk golongan kendaraan yang dapat diperjelas klasifikasi. Tadi saya udah jelasin untuk golongan kendaraan, saya cuma tahu sampai golongan 4. Untuk golongan 5 dan seterusnya itu customer saya yang lebih tahu. Tetapi golongan 5 dan sampai 8 itu golongan kendaraan berat. Kemudian parameter apa saja yang dapat diekstrak dari vehicle mapping tersebut? Apakah bisa sampai memantau rute suatu kendaraan dari suatu tempat? Terima kasih. Kalau untuk saat ini webinar hanya sampai mendeteksi tipe kendaraan saja, tidak sampai memorize kendaraan tersebut, misalnya masuk dari titik tertentu, keluar dari titik tertentu, misalnya kayak di tol, dan tidak sampai nge-tracking sih pergerakan dari kendaraan itu seperti apa. Sebenarnya bisa saja, tetapi perlu ada kajian lagi atau kita perlu membuat engine lagi untuk sampai ibaratnya memantau. Sebagai contoh, masuk misalnya ada satu kendaraan masuk dari pintu tol misalnya pintu tol Bintaro. Nah, nanti kan terdeteksi. Kemudian keluar dia dideteksi lagi keluar pintu tol Bekasi. Nah, itu perlu ada ibaratnya kajian lagi dan perlu membuat engine lagi bagaimana dari pintu tol 1 ke pintu tol selanjutnya kita bisa mendeteksi pergerakan kendaraan tersebut. Itu bisa saja, tetapi ya untuk konteks saat ini itu tidak dibahas. Terkait dengan peningkatan akurasi, apakah mungkin dibuat label juga untuk objek yang bukan kendaraan? Misalnya bayangan. Kalau untuk bayangan, kayaknya nggak perlu ya, karena menurut saya bayangan yang tadi di dalam object detection saya itu merupakan noise. Justru itu yang kita harus hilangkan. Dan mungkin dan kita harus mengimprove objek dari yang kita pengen deteksi itu kualitas gambar, terus kualitas dari
iniannya apa namanya pencahayaannya. Kalau saya sih ya dari konteks dari project CCTV ini itu pencahayaannya harus lebih ditingkatkan lagi sehingga kita nggak perlu memerlukan banyak labeling image untuk satu objek gitu. Untuk data video, apakah dapat digunakan video dengan berbagai sudut perekaman, termasuk dengan UAV, perekaman tegak lurus permukaan bumi? Bagaimana perekaman? Video tegak lurus. Kalau karena gini, konteks webinar saya karena apa ya? Karena logikanya adalah kendaraan harus melewati ROI line itu selama apa ya? Selama kalau misalnya kita bikin ROI line tegak lurus di bawah tersebut terus nanti dilewati sama kendaraan itu bisa aja sih. Tapi dilihat lagi nih, yang saya takutin kalau misalnya tegak lurus yang ada adalah ketika ada kendaraan melaju dengan kecepatan tinggi maka yang ditangkap oleh kamera tuh bayangan sehingga bisa jadi video yang ditangkap itu agak apa ya blur kali ya kalau saya lihat saya pernah nyoba sih jadi saya bikin object detection tapi saya nggak menghadap kameranya tuh bukan 75 atau 45 derajat jadi saya bisa dari kejauhan tuh kendaraan terdeteksi tapi saya 90 derajat jadi ke bawah pas saya coba tangkep ya mungkin dari spesifikasi kamera juga ya ketika kendaraan itu lewat dengan kecepatan tinggi yang ada bayangan doang gitu. Tapi kalau misalnya kameranya bagus mungkin bisa untuk mendeteksi satu persatu. Tapi kalau apa? Tapi menurut saya terlalu kurang begitu efektif sih dalam konteks penelitian yang saya buat. Ya, kalau untuk UAV itu kalau untuk beberapa sudut saya udah nyoba sih. Yang paling efektif itu sudutnya ya ini apa? Benar-benar kayak ngadep eh, benar-benar di tengah jalan, ngadep apa? Ngadep ke jalan dan sudutnya itu kurang lebih 45 derajat lah ke arah jalan. Itu udah paling efektif menurut saya. Dan di sekitarnya itu diusahakan karena saya nggak ada pencahayaan atau lightning yang kayak di jalan-jalan protokol itu diusahain kiri kanan itu tidak ada pohon atau semacamnya sehingga pencahayaan mulai dari kendaraan itu mau masuk ke dalam kamera kita itu udah mulai terdeteksi gitu. Itu menurut saya udah paling efektif kalau misalnya kita pengen melakukan penelitian tetapi dengan budget yang rendah. Untuk golongan kendaraan yang dapat dihitung bisa diperjelas klasifikasinya. Ini udah saya bahas untuk uh, klasifikasinya. Kemudian apakah dilakukan dengan kamera non CCTV bisa? Nah ini ada lagi pertanyaan. Penentuan ROI line itu apakah harus di sudut sisi kamera? Tidak. Tidak juga. ROI line itu bisa kita custom. Ini saya juga dapat library-nya untuk object detection ini dari GitHub. Nanti saya tunjukin apa namanya projectnya sendiri. Jadi ROI line itu bisa kita atur-atur. Mau seperti apa? Mau dia horizontal, vertikal, dan semacam itu bisa kita atur. Asalkan kita bisa mengerti dan membaca dokumentasi di library tersebut. Dalam kondisi normal, misal tidak ada bayangan. Untuk tingkat keakuratannya sendiri, tingkat keakuratannya pasti jauh lebih besar ya. Jadi terutama apa tadi yang di video yang saya tampilkan, itu kendaraan itu hilang ketika masuk bayangan. Jadi kalau nggak ada bayangan, nggak ada noise, pasti tingkat keakuratannya jauh lebih baik dibandingkan tidak ada noise. Tapi kita bisa tapi tetap kita harus selalu menguji dan selalu mentraining model kita sehingga keakuratan dan tingkat pendeteksian dari objek itu semakin baik. Tuh.
apakah untuk proses video streaming CCTV-nya berlangsung di server dari Microsoft Azure? Untuk size-nya apakah memakan banyak space di server yang tersedia? Untuk pemrosesan video streaming CCTV-nya berlangsung. Nah, untuk demo dulu, ya kita memprosesnya di server Azure. Karena apa? Karena kita butuh processing GPU, maka mau nggak mau kita harus subscribe di Microsoft Azure itu yang seri N. Nah, kebetulan yang kita pakai itu seri yang paling rendah sih, NCP 6. Untuk size-nya apakah memakan banyak space di server yang tersedia? Untuk space sendiri, kayaknya kalau untuk pemakaian hard disk sih sedikit ya. Jadi pemakaian hard disk itu cuma dipakai ketika labeling aja. Jadi kalau model udah dibuat dan kita udah testing, pemakaian hard disk itu sudah udah jauh tidak terpakai, sudah jauh berkurang lah. Tetapi pemakaian kayak RAM dan pemakaian CPU memang masih sedikit make sih. Waktu saya coba di NCP 6 itu pemakaian CPU kurang lebih 20-30%, tetapi nggak terlalu banyak dipakai. Tapi yang paling banyak dipakai itu tetap GPU-nya. Untuk pemrosesan deep learning ini, ketika proses bikin training model, itu GPU-nya selalu 100%. Tetapi ketika testing, karena saya pakai SSD, pemakaian GPU-nya itu utilisasinya sekitar 70 atau 60%. Cukup ini ya, cukup ketika udah testing production udah cukup udah cukup jauh berkurang. Memang yang paling haus pemakaian resource itu ketika kita bikin training model. Untuk klasifikasi golongan kendaraan berdasarkan jumlah ganda, apakah dapat dihitung juga, termasuk membedakan jenis bis sedang dan bis besar? Tergantung labelingnya. Jadi di labeling, apalagi kita labeling secara custom, kita bisa sesuka hati kita untuk menggolongkan kendaraan-kendaraan. Tetapi perlu diperhatikan sih ketika kita melakukan labeling, kalau kendaraannya terlalu generik, misalnya kita mau membedakan antara bus biasa sama bus double decker gitu ya, yang double deck, ya mungkin ya agak susah juga sih kalau kita tidak tahu secara persis seperti apa. Tapi menarik juga kalau misalnya kita bisa menggolongkan seperti itu. Saya mau mengimprove lagi dari library yang saya gunakan untuk di tweaking. Sebenarnya nanti di akhir ini saya coba kasih tahu referensi dari library object counting-nya. Kemudian yang terakhir, tidak tertutup kemungkinan gak hanya SSD saja yang pengen saya uji. Apakah ada algoritma lain kayak RCNN atau semacamnya, atau yang lebih baik testnet atau semacamnya, itu saya pakai untuk object counting vehicle ini. Gitu. Oke, untuk projectnya sendiri, ini saya ngambil dari link ini. Ini kalau saya buka di browser, sebenarnya ini project yang sangat bagus sekali. Jadi tidak hanya untuk mengcounting kendaraan, counting orang pun juga bisa dilakukan. Jadi bisa untuk ROI tadi itu bisa kita set apakah secara horizontal atau vertikal, itu terserah. Kemudian di project ini pun dia bisa membedakan warna kendaraan, sampai membedakan warna kendaraan. Jadi sangat bagus project ini. Kalau misalnya saya mau improvement lagi, bahkan di pengembangan dari library ini pun kita bisa mengukur kecepatan dari kendaraan tersebut. Jadi ada orang yang mengimprove project ini. Oke, ini saya coba share link GitHub-nya di comment chat. Jadi bisa rekan-rekan cek untuk linknya.
untuk project-nya itu sangat bagus jika kita mau men-tweaking lagi. Oke, itu aja dari saya. Kalau terima kasih atas atensinya dan pertanyaan-pertanyaannya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam presentasi yang saya bawakan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.